Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Asifa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya sedang berada di Kota Tua dengan untuk memenuhi salah satu tugas PLBJ dengan Bapak Bayu Tommy Rizal MPD. Oke, baik. Di sini ada sejarah keramik di Indonesia. Dikenal sejak zaman Neolitikum 2500 sampai 1000 Masehi. Perkembangannya dipengaruhi oleh pendatang dari Asia Tenggara. Pada tahun 1922 didirikan Laboratorium Keramik di Bandung sebagai pusat penelitian dan pengembangan keramik. Saat pendudukan Jepang namanya berubah menjadi Toki Shinkenju, kemudian setelah Indonesia merdeka menjadi Balai Penyelidikan Keramik atau BPK. Sejak saat ini industri keramik terus berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Oke, baik. Dalam proses pembuatannya di sini tuh menggunakan tanah liat sebagai bahan utama. Tanah liat kemudian dibentuk menggunakan rolling pin. Ini teman-teman menggunakan ini ya. Namanya penggilas kayu untuk meratakan adonan dan alat butsir untuk membentuk serta mengukir motif. Selain itu, keramik diberi glasir sebagai pelapis agar permukaannya lebih halus, mengilap, berwarna, dan tahan air. Setelah melalui proses pengeringan dan pembakaran pada suhu tinggi, keramik menjadi kuat dan siap digunakan sebagai peralatan maupun karya seni. Museum Seni Rupa. Di sini ada salah satu pelukis terkenal di Indonesia yang namanya Otto Dijaya dari 1916 sampai 1986. Pelukis ini terkenal di Indonesia yang berasal dari Rangkasa Bitung atau Banten. Dia dikenal dengan gaya figuratif dan realistis, menggunakan sapuan kuas yang sederhana dan spontan. Karya-karyanya banyak menggambarkan kehidupan masyarakat serta sering mengandung kritik sosial dan humor. Salah satu karyanya adalah Pamitra 1990, sebuah lukisan potret penari Bali yang dibuat dengan cat minyak di atas kanvas. Lukisan ini menggunakan warna-warna cerah untuk menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Otto Dijaya aktif dalam dunia seni sejak masa pendudukan Jepang, menjadi anggota Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, serta pernah belajar di seni di Belanda. Karyanya juga dipamerkan di berbagai pameran internasional dan memperoleh penghargaan sehingga namanya dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan seni lukis Indonesia. Oke, saat ini saya sedang ada di lukisan yang membaca buku, merupakan karya Sunarto PR yang dibuat pada tahun 1988 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas. Lukisan ini bergaya
realisme yang menampilkan objek secara nyata dengan memperhatikan unsur, garis, warna, dan komposisi. Karya ini menggambarkan dua tokoh yang sedang membaca buku nih. Melalui ekspresi wajah dan gestur tubuh, pelukis ini menunjukkan karakter serta suasana yang tenang dan penuh makna. Sunarto PR atau Sunarto Prawirohardjono lahir di Bobotsari, Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 November 1931. Ia belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta dan menjadi salah satu pendiri Sanggar Bambu pada tahun 1959 selama hidupnya. Sunarto aktif mengikuti berbagai pemeran seni di banyak kota di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu pelukis realistis yang berpengaruh. Beliau meninggal pada 24 Juli 2018. Sekarang saya ada di Museum Wayang yang ada di Kota Tua. Mari kita ikuti ada apa aja sih di Museum Wayang ini. Oke, baik, di sini ada seperangkat alat musik gamelan yaitu ansambel musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Gamelan ini terdiri dari berbagai alat musik yang dimainkan secara bersama-sama untuk menghasilkan irama yang harmonis. Dalam satu perangkat gamelan terdapat saron, ada gender, ada bonang, ada kenong, ada gong, dan gambang yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Sebagian besar alat musik gamelan dibuat dari logam seperti perunggu atau besi, sedangkan rangkainya terbuat dari kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipikul, biasanya digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit, tari tradisional, upacara adat, hingga acara keraton. Selain sebagai hiburan, gamelan juga menjadi bagian penting dari budaya Indonesia karena mengandung nilai kebersamaan, kerjasama, dan keharmonisan. Hingga saat ini gamelan masih dilestarikan dan dipelajari, bahkan telah dikenal di berbagai negara sebagai warisan budaya Indonesia. Oke, baik. Saya di sini mau menunjukkan salah satu wayang yang ada di Kota Tua. Yang pertama itu ada wayang kulit Cina Jawa. Wayang kulit Cina ini merupakan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa. Wayang ini diciptakan oleh Gan Sing pada tahun 1925. Cerita yang dibawakan berasal dari legenda klasik Tiongkok seperti Si Jin Kui, Sam Kok, dan Ting Jing. Meskipun ceritanya berasal dari Tiongkok, pertunjukan menggunakan pakem wayang kulit Jawa diiringi musik gamelan atau gending Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai pertunjukan. Wayang kulit Cina Jawa menjadi bukti adanya akulturasi budaya, yaitu perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa yang menghasilkan kesenian baru tanpa menghasilkan ciri khas masing-masing budaya. Hingga kini, wayang ini menjadi salah satu warisan budaya yang menunjukkan keberagaman dan kekayaan seni di Indonesia. Beginilah wayang Cina Jawa. Selanjutnya ada topeng Kelana. Topeng Kelana merupakan salah satu tokoh topeng di Surakarta. Tokoh ini digambarkan sebagai pengemis tua yang lucu, cerdas, dan bijaksana. Meskipun penampilannya terlihat sederhana dan konyol, topeng Kelana ini sering menjadi penolong tokoh utama dengan memberikan nasihat dan solusi dalam cerita. Dalam pertunjukan topeng Kelana sering berinteraksi dengan tokoh lain seperti topeng Panji, topeng Semar. Kehadirannya tidak hanya memberikan hiburan melalui humor, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang kebijaksanaan, kerendahan hati, dan pentingnya saling menolong. Oleh karena itu, topeng Kelana menjadi salah satu tokoh yang penting dalam seni pertunjukan topeng tradisional Jawa. Beginilah topeng Kelana yang ada di Kota Tua.
Oke, selanjutnya ada wayang catur kreasi. Wayang catur kreasi merupakan permainan catur yang dimodifikasi dengan bentuk bidak menyerupai tokoh-tokoh wayang. Permainan ini menggabungkan unsur budaya tradisional dengan permainan strategi modern, sehingga tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media untuk mengenalkan seni wayang kepada masyarakat, terutama generasi muda. Setiap bidak catur dibuat menyerupai karakter wayang sehingga permainan terasa lebih menarik dan memiliki nilai seni. Wayang catur kreasi menjadi salah satu bentuk inovasi dalam melestarikan budaya Indonesia dengan cara yang kreatif dan menghilangkan unsur permainan catur itu sendiri. Selanjutnya ada wayang golek Bandung. Adalah wayang golek yang berkembang di Bandung, Jawa Barat. Wayang ini menggunakan boneka kayu 3 dimensi yang dimainkan oleh seorang dalang. Cerita yang dibawakan umumnya diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, namun disesuaikan dengan kehidupan dan budaya masyarakat Sunda. Dalam pertunjukan bahasa Sunda digunakan sebagai bahasa utama dan diiringi oleh musik gamelan Sunda. Selain sebagai hiburan, wayang golek Bandung juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan moral, pendidikan, dan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Hingga saat ini, wayang golek Bandung masih dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya khas Jawa Barat. Oke, selanjutnya di sini ada wayang kulit sasak. Wayang kulit sasak adalah seni pertunjukan wayang kulit berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama sasak diambil dari nama suku asli yang mendalami Pulau Lombok. Bentuk wayang ini mirip dengan wayang kulit Cirebon atau Cedok, tetapi memiliki ciri khas budaya Sasak. Pada masa lalu, wayang kulit sasak digunakan sebagai media dakwah Islam di Lombok. Selain itu, wayang ini juga dipentaskan dalam berbagai upacara adat dan kegiatan budaya masyarakat. Hingga sekarang wayang kulit sasak masih dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya yang mencerminkan perpaduan antara seni tradisional, nilai keagamaan, dan budaya masyarakat Lombok. Beginilah wayang kulit sasak. Oke, selanjutnya kita ada di wayang kulit Cirebon. Wayang kulit Cirebon merupakan salah satu jenis wayang kulit berkembang di Cirebon, Jawa Barat. Wayang ini diperkirakan mendapat pengaruh dari Kesultanan Demak pada masa Wali Songo. Ciri khasnya adalah bentuk wayang yang halus, warna cat kehijauan, dan pakaian tokohnya yang berbeda dari wayang daerah lain. Cerita yang dipentaskan diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam oleh Sunan Kalijaga. Tokoh-tokoh penakwaan dalam wayang kulit Cirebon seperti Semar, Gareng, Dawala, Bagong, Curis, Witorata, Ceblek, Cingkring, dan Bagol Buntung melambangkan Wali Songo, yaitu 9 tokoh yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beginilah wayang kulit Cirebon. Wayang kulit Bali merupakan salah satu bentuk wayang kulit tertua di Indonesia. Wayang ini berkembang di Pulau Bali dan memiliki bentuk yang khas dengan ukiran yang sangat halus serta warna yang mencolok. Menurut keterangan di museum, bentuk wayang kulit Bali memiliki kemiripan dengan relief pada candi-candi di Jawa Timur, seperti Candi Panatara. Hal ini menunjukkan bahwa wayang Bali memiliki sejarah yang sangat panjang dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu di masa lampau. Cerita yang dipentaskan biasanya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan pengabdian. Pertunjukan wayang kulit Bali tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga digunakan dalam berbagai upacara keagamaan Hindu sebagai sarana penyampaian ajaran dan pelestarian budaya. Selanjutnya di sini ada wayang kulit Kidang Kencana.
Wayang kulit Kidang Kencana merupakan salah satu jenis wayang kulit yang diciptakan oleh Sinuwun Ratu Tunggul, Wakil Sultan Demak sekitar tahun 1956. Wayang ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari wayang purwa, tetapi lebih besar dari wayang klupak sehingga memiliki ciri khas yang khas. Cerita utama wayang kulit Kidang Kencana adalah tokoh Sang Hyang Girinata yang digambarkan oleh penunggang Lembu Andini. Wayang ini tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan ajaran moral kepada masyarakat. Sehingga saat ini wayang kulit Kidang Kencana menjadi salah satu bukti kekayaan dan keragaman seni wayang di Indonesia. Oke, baik, di sini saya akan menunjukkan wayang kulit dari Yogyakarta. Wayang kulit Yogyakarta diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan tokoh wayang Arjuna yang dikenal dengan nama Kanjeng Kyai Jayaningrum. Bentuk dari ciri wayang kulit Yogyakarta berbentuk seperti orang menari atau berdiri dan mempunyai gradasi warna yang khas dalam sunggingannya. Beginilah wayang Yogyakarta. Namanya Antasena, Antareja, dan Gatotkaca. Selanjutnya ada wayang yang bernama Gatotkaca nih. Wayang Gatotkaca atau wayang kulit Surakarta awalnya diciptakan oleh para bangsawan Jawa seperti Kopa, Mangkunegara I, Adipati Anom II, Sri Susuhan, Pakubawana IX, Kopa Anom III, dan Mangkunegara IV. Kemudian setelah wayang kulit ini berkembang dengan menyebar kelar keraton, maka pembuatan wayang meluas ke seluruh daerah Surakarta seperti Solo, Delenggu, Wonogiri, Klaten, Sragen, dan lainnya. Masing-masing daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Inilah penampakan wayang Gatotkaca.